Selamat datang di Bandara Internasional Baru, Bali Utara. Tapi, berpusatnya kegiatan wisata dan ekonomi di Padu, Denpasar, dan Gianyar menjadikan ekonomi Bali tidaklah merata. Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar, apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik atas karunia ide Sang Yang Widiwaso Tuhan Yang Maha Esa. Perkembangan informasi mengenai mega proyek Bandar Udara Bali Utara dan pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol Gili Manuk Mengui makin menarik saja. Makin banyak fakta-fakta baru yang terungkap bahkan di lembaga formal seperti DPRD Bali. Kita tahu bahwa untuk proyek jalan tol Gili Manuk Mengui ini sudah melewati proses konsultasi publik, bahkan sudah tanda tanganan persetujuan bahwa lahan milik warga itu digunakan ruas jalan tol. Nah, ternyata sahabat, rancangan tata ruang atau rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang mengatur mengenai ruang yang digunakan jalan tol ini baru dibahas. Bagaimana hal itu? Kita ikuti berikut ini. Sahabat sekalian, arahan lokasi rencana pembangunan Bandara Bali Utara serta penyesuaian jumlah ruas dan nomenklatur nama jalan bebas hambatan Gili Manuk Mengui kini resmi menjadi 2 dari 9 poin kesepakatan substansi rancangan peraturan daerah Provinsi Bali tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2022-2042. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan kedua tahun sidang 2022 DPRD Provinsi Bali yang dilaksanakan di Denpasar pada hari Senin 18 Juli 2022. Anggota DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adi Ardana Sarjana Teknik yang membacakan laporan mengenai kesepakatan substansi tersebut mengemukakan arahan lokasi rencana pembangunan Bandara Bali Utara kini jelas dan tegas, tidak lagi di kubu tambahan sebagaimana diwacanakan selama ini, tetapi digeser atau sudah bergeser ke Desa Sumber Klampok, Kecamatan Grogak, Buleleng Barat. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional yang disampaikan melalui suratnya kepada Gubernur Bali pada tanggal 15 Januari 2021 yang lalu. Sahabat Bali Taman Sekar, dengan adanya arahan lokasi tersebut, maka rancangan peraturan daerah tentang RT/RWP, begitu disingkat, Bali 2022-2042 yang kini sedang dibahas bersama oleh DPRD dan Eksekutif Pemprov Bali akan menempatkan lokasi Bandara Bali Utara di Desa Sumber Klampok. Penempatan lokasi itu bahkan mungkin akan ditetapkan dalam peraturan daerah yang akan ditetapkan nanti jika sampai dengan batas waktu akhir pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai RT/RWP Bali ini belum ada keputusan atau belum ada ketetapan pasti tentang lokasi Bandara Bali Utara dari instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi tersebut, yakni Kementerian Perhubungan. Apabila itu yang terjadi, maka sudah dapat dipastikan nih sahabat, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Buleleng
akan dengan sendirinya harus mengikuti arahan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali yang ditetapkan nantinya. Oleh karena dasar pertimbangan seperti itu, maka DPRD Bali menyatakan bahwa penetapan lokasi yang definitif yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan mengenai lokasi Bandara Bali Utara ini sangat diperlukan. Mengapa? Karena selain akan sangat mempengaruhi struktur ruang dan pola ruang, hal itu juga mempengaruhi penataan kawasan dan penataan wilayah yang akan ditetapkan dalam dokumen peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali 2022-2042. Nah, jika sudah demikian, bagaimana nasib dari rencana pembangunan Bandar Udara Bali Utara? Untuk menjawab pertanyaan itu, DPRD Bali telah memberikan kajian dari aspek regulasi atau kebijakan pemerintah. Dikatakan bahwa telah dilakukan rapat bersama 6 menteri yang difasilitasi Kementerian Agraria Tata Ruang, Kepala BPN RI terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berhubungan dengan perencanaan Bandara Bali Utara. Rapat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Bali Wayan Koster dengan menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia yang isinya memohon pertimbangan Presiden tentang pencabutan salah satu butir dalam Perpres dimaksud. Surat Gubernur Bali itu sudah dijawab oleh Sekretaris Kabinet dengan surat tanggal 28 April 2022 yang lalu, di mana dalam salah satu lampirannya menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan Bandara Bali Utara tidak dilanjutkan karena pembangunannya pindah ke barat. Nah, ini penegasannya nih teman-teman. Jadi dengan dipindahkannya arahan lokasi, maka pembangunan Bandara Bali Utara yang semula direncanakan di Kubu Tambahan itu tidak dilanjutkan. Ini sudah surat resmi. Sebelum terbitnya surat Sekretaris Kabinet itu, pada tanggal 4 Agustus 2021, Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, telah juga bersurat kepada Gubernur Bali yang isinya merekomendasikan peninjauan kembali peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali. Sebelum itu lagi telah ada juga surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 2021 perihal tanggapan atas permohonan penggunaan kawasan hutan untuk Bandara Bali Utara yang diantaranya menyebutkan bahwa lahan yang dimohonkan adalah lahan kering yang tidak produktif. Meskipun kajian dari aspek kebijakan seperti itu, kajian dari aspek lingkungan masih sangat diperlukan. Saat ini, kajian aspek lingkungan ini masih dalam tahap penyusunan rona lingkungan awal yang menurut DPRD Bali masih perlu dipertajam lagi pembahasannya dalam tahap pembahasan lintas sektoral. Di sisi lain, pada tanggal 5 Juli 2022 yang lalu, pemerintah Kabupaten Buleleng bersama konsultan yang menyusun kajian lingkungan hidup strategis Bandara Bali Utara itu telah memaparkan hasil penyusunan dokumen KLHS-nya di kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali di Denpasar. Hal-hal yang dipaparkan saat itu meliputi 7 muatan penting, yakni pertama, wilayah perencanaan. Kedua, rencana struktur ruang. Ketiga, rencana pola ruang. Keempat, ketentuan pemanfaatan ruang. Kelima, peraturan zonasi. Keenam, rancangan peraturan kepala daerah. Dan 7, kajian lingkungan hidup strategis itu sendiri.
Barangkali karena begitu banyaknya hal yang masih harus dikaji dan disiapkan, menyebabkan tidak banyak pandangan yang disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster yang hadir pada saat penyampaian kesepakatan substansi rancangan RT RW Provinsi Bali 2022-2042 pada 18 Juli 2022 yang lalu. Gubernur Wayan Koster hanya menyampaikan bahwa kesepakatan substansi tersebut agar dibahas lebih lanjut dengan lintas sektoral secara mendalam. Berikutnya ini tentang jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Tapi sahabat jangan berharap yang lebih lain dulu, kita bicarakan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bali ini saja. DPRD Bali juga menyepakati bahwa penyesuaian terhadap jumlah ruas dan nomenklatur nama jalan tol atau jalan bebas hambatan Gilimanuk-Mengwi resmi masuk menjadi salah satu butir kesepakatan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali 2022-2042. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi dokumen RT RWP Bali ke depan. Penyesuaian ruas jalan tol yang dimaksud adalah penyesuaian ruas jalan tol seksi 1 yang saat ini dirancang berbeda dengan ruas jalan tol pada seksi 2 dan seksi 3. Oleh karena ada penyesuaian ini, maka Gubernur dan DPRD Bali sepakat agar hal ini dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum Permukiman Rakyat Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat dan kawan-kawan sekalian menyaksikan video dan menyimak informasi ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.